Kalian pernah nggak sih terpikir berapa banyak cara yang bisa kita pilih untuk menyusun urutan buku saat menatanya di rak? Berapa banyak susunan yang mungkin saat kita duduk di meja bundar? Atau berapa banyak jumlah susunan yang dapat dibentuk untuk mengisi posisi jabatan ketika memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari beberapa kandidat? Nah, kali ini kita akan membahas cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep permutasi. Mari kita bahas. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan permutasi itu? Permutasi adalah istilah yang menunjukkan jumlah susunan objek dalam suatu himpunan dengan melihat urutan. Urutannya pun tidak boleh sembarangan, melainkan ada rumusnya. Permutasi dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, permutasi n unsur yang berbeda. Yang kedua adalah permutasi R dari n unsur dengan R lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan n. Yang ketiga adalah permutasi siklis. Yang keempat adalah permutasi dengan unsur yang sama. Yang kelima, permutasi berulang. Yang pertama, permutasi n unsur yang berbeda. Permutasi ini digunakan menentukan banyaknya cara menyusun n unsur. Rumusnya, P n, n sama dengan n faktorial. Contoh soal, ada 4 buku, yaitu buku kimia, biologi, fisika, dan matematika. Berapa banyak cara menyusun buku tersebut dalam rak buku? Penyelesaiannya, P 4,4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. Yang kedua adalah permutasi R dari n unsur dengan R lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan n. Permutasi R dari n unsur ini, urutan tetap diperhatikan, tetapi unsurnya tidak boleh diulang. Rumusnya, P n, R sama dengan n faktorial dibagi n min R faktorial. Contoh soal, kelas 12 MIPA 2 akan memilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 orang. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk? Penyelesaiannya, P 10,3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 sama dengan 720 susunan. Yang ketiga adalah permutasi siklis. Permutasi yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara menyusun n unsur berbeda dalam kondisi melingkar. Rumusnya, P siklis sama dengan n-1 faktorial. Contoh soal, Faris, ibu, ayah, dan adik sedang duduk di meja makan berbentuk lingkaran. Berapakah banyak cara duduk yang bisa keluarga Faris lakukan? Penyelesaiannya, P siklis sama dengan 4 min 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 cara. Yang keempat adalah permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur yang sama memiliki ciri khas, yaitu unsur atau elemen yang sama tidak boleh digunakan lebih dari 1 kali. Rumusnya, P sama dengan n faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali Rn faktorial. R1 adalah banyaknya unsur ke-1 yang sama, R2 adalah banyaknya unsur kedua yang sama, R3 adalah banyaknya unsur ke-n yang sama. Contoh soal, berapakah banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? R1 sama dengan M
sebanyak 2 jadi 2 faktorial, R2 sama dengan A sebanyak 3 jadi 3 faktorial, R3 sama dengan T sebanyak 2 jadi 2 faktorial. P sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 dikali 1 dikali 3 faktorial dikali 2 dikali 1 sama dengan 5 dikali 9 dikali 4 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 151.200 kata. Yang kelima, permutasi berulang. Permutasi berulang adalah permutasi yang urutannya tetap diperhatikan, tetapi unsurnya boleh diulang. Rumusnya, Pn sama dengan N pangkat R. Contoh soal, tentukan banyaknya susunan 3 huruf dari kata teman. Penyelesaiannya, P5 sama dengan 5 pangkat 3, sama dengan 125 susunan. Setelah memahami penjelasan tersebut, ternyata tanpa sadar kita sudah menggunakan konsep permutasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dulu video kali ini. Don't forget to like, comment, and share this video. See you!